Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk mengundang keberkahan, kita awali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita meroja dulu dari surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna wa minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangi kami dengan Quran. Jadikan Al-Quran imam dan cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, tegurlah kami bila melalaikannya dan ajarkan mu'jizat Al-Quran. Bantulah kami membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Jadikan Al-Quran perisai ya rabbal alamin. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'da. Pak Ian, ada gak? Kalau nggak ada di TPA aja. TPA ada. Yang di apa? Di ruangan yang pakai hitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala ta'ala fi muhkam tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, menggenggam semesta alam, yang menghidupkan kita kembali setelah kematian kecil kita dari pagi tadi, tidur kita. Allah bangunkan kita untuk melaksanakan sahur, untuk membangunkan anak-anak kita, untuk membangunkan suami-suami kita, untuk membangunkan istri-istri kita, untuk berkomitmen menjalankan perintah Allah dan memulai niat untuk saum di hari ini. Dan itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita semuanya, yang tidak ada bandingannya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, keluarganya,
turunannya dan para pengikutnya yang selalu setia untuk memegang amanah untuk terus mensyiarkan Islam sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengajian majelis ta'lim cinta Quran, saya mengajak untuk bersyukur pada Allah karena ini Ahad pertama kita di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh dengan rahmat, agar kita senantiasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk dapat duduk lagi di sini. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang pernah duduk satu majelis dengan kita, pernah bersama-sama mengajar dengan kita, yang lebih dulu Allah panggil. Semoga Allah berikan kebaikan, semoga Allah berikan tempat yang baik di sisinya, dan Allah ganjar segala amal kebaikannya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Ibu sekalian, insyaallah nanti untuk kajian kita pada hari ini seperti biasa akan diisi oleh Ustaz Syamsuddin yang biasa ngisi kita ya, Syamsuddin Umar. Insyaallah akan membahas di pagi Ramadan ini, yaitu tentang Ramadan Syahrul Quran, ya Bu ya. Ramadan Syahrul Quran artinya Ramadan bulan Al-Quran, itulah kira-kira ya. Kenapa disebut bulan Al-Quran? Karena memang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan biasa aja sebelumnya Bu ya. Karena di situ diturunkan Al-Quran, maka jadi mulia bulan Ramadan. Nah, jadi segala sesuatu yang bersama dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Ya Bu ya, benar gak? Kalau ada kulit kambing, kulit sapi, biasanya dijadiin apa Bu? Beduk ya. Beduk diapain Bu? Pukul-pukul Bu ya. Sebelum dijadiin beduk, diapain dulu Bu? Disamak ya. Terus dijemur, udah kering jadi beduk. Pukul-pukul dah. Ya, buat takbiran, buat menandakan waktu sholat ya. Tapi lain kalau kulit kambingnya itu, kulit sapinya itu ditulis ayat kursi aja di situ ya, tulis ayat kursi. Kalau Al-Ikhlas, mungkin nggak dia jadiin beduk Bu? Nggak ya? Mungkin nggak ditaruh di bawah gitu tuh, ya kayak keset gitu? Nggak mungkin. Pasti di mana taruhnya? Di atas, dipajang. Ya, kulit kambing. Ada yang doyan kulit kambing sini? Oh, bulu-bulunya? Ada ya? Dikasih kagak mau dah.
buat apa gitu ya. Tapi nilainya jadi tinggi tuh kalau ibu ukir. Kalau ibu ukir jadi kaligrafi, ayat kursi, al-ikhlas, oh itu dibingkai jadi mahal dia. Ditaruhnya di atas, nggak mungkin di bawah. Itu kulit kambing. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Jadi segala sesuatu yang bersama dengan Quran itu pasti jadi mulia. Sama-sama bulan Ramadan. Ya, Jibril itu mulia dia karena bawa Al-Quran. Yang bawa siapa? Jibril. Sampaikan ke Rasulullah. Ya, nah di dalam surat Al-Baqarah ya, setelah ayat yang disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Nah, itu ayatnya berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fiil qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia yang membedakan, ya, membedakan. Quran itu membedakan, dia sebagai hudan, al-huda, petunjuk. Oleh karena itu siapapun yang belajar Al-Quran maka dia menjadi mulia, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita mau jadi orang terbaik kata Rasulullah, maka kita belajar Al-Quran. Kalau enggak, mengajarkan Al-Quran. Dua-duanya jadi terbaik kita. Gitu ya. Jadi ini Al-Quran ini sangat dahsyat. Nah, Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah, yang kalau kita baca keutamaannya, satu huruf itu dinilai 10 kebaikan. Satu huruf tuh, ya. Hitung aja Bapak udah berapa di sini, Ibu udah berapa di sini baca Iqra tuh. Baca Al-Qur'an di rumah tuh. Tapi baca Arabnya, Bu, jangan Latinnya. Latinnya maka gak dapat apa-apa kita. Ya. Kalau belum bisa baca, ya dengerin. Ya, dengerin. Nah, dengerin aja kita dapat pahala, dapat rahmat dari Allah. Ya. Kalau ada Al-Quran dibacakan, itu dengerin, ya, di surat Al-A'raf, ya, ayat 205 itu disebutkan, ya, ya, di surat buat orang yang nggak bisa baca lah, ya, belum bisa baca, ya, kalau ada Al-Quran dibacakan, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau dibacakan Al-Qur'an, ya, fastami'u lahu, maka dengerin, wa ansitu, diem, oh gitu tuh, ya, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapat rahmat. Jadi dengerin, kalau ada orang baca Quran nih, lagi kegiatan gini, dengerin. Baca belum bisa, ya dengerin aja. Tetap kita dapat pahala, dapat rahmat kalau di sini. La'allakum turhamun. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi adabnya itu, nah nanti Ustadz bahas nih di dalam kitab Imam An-Nawawi, ya. Itu dibahas tentang adab-adab baik baca, dengerin. Nah, itu adab nanti dibahas sama Ustaz. Cuman nggak semuanya mungkin, ya, hanya berapa poin aja karena banyak, gitu ya. Nah, maka berbahagialah kita semuanya yang
mau menyempatkan waktu walaupun cuma 1-2 jam belajar Al-Quran, baik lancar atau terbata-bata, maka berbahagialah, karena di situ ada ganjaran dari Allah. Jadi nggak percuma nih ibu baca, belajar Iqra, ya, baca Al-Quran nggak lancar, nggak apa-apa, proses belajar tetap dapat pahala. Ya, buat yang lancar, ya, maka dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Terus yang nggak lancar gimana? Tetap dapat. Oh ya, tetap tahu. Buat yang terbata-bata, bahwa lahu ajron, maka dia akan dapat 2 pahala. Pahala dia berusaha dan pahala dari setiap huruf. Tuh, udah berusaha capek dikasih pahala sama Allah. Hurufnya juga dihitung, ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Buat yang udah bisa baca Quran, jangan sia-siakan. Sekarang udah Ramadan keberapa nih? 5. Mau buru-buru lebaran aja, Bu. 4 ya. 4 ya. Kalau yang kemarin ikut hari Rebo ya udah 5 ya berarti ya. 5. Sama-sama dah ya. 5. Ada yang 4 ya. Kalau yang 5, kalau udah yang bacanya lancar nih, kayak kelompok siapa ya? Yang udah lancar ya. Yang udah Al-Quran, itu udah dapat itu ya, 5 juz atau 4 juz lah udah dapat dah ya. Banyak gak 1 juz itu? Banyak, banyak, dicicil lah ya. Motor aja bisa kita cicil, Bu ya. Motor aja kita beli bisa cicil. Baca Quran nggak bisa dicicil ya. Bisa juga baca Al-Quran cicil ya. Habis subuh nih atau sebelum subuh nih, nunggu azan subuh nih, baca 2 lembar. 2 lembar berapa tuh? 4 halaman. Yang baca Quran bisa lah cepat ya, 2 halaman berapa? 5 menit paling ya, 10 menit dah. Baca tuh 2 lembar. Terus sebelum zuhur atau habis zuhur baca lagi 2 lembar. Terus habis asar, sebelum asar baca lagi 2 lembar. Udah dapat berapa tuh? Udah dapat 6. Maghrib dah tuh, habis maghrib. Nah kalau yang habis pagi langsung makan mau udah begah itu ya. Jangan makan dulu dah ya, kolak-kolak aja dah dulu ya, yang penting dapat manisnya itu ya. Baca 2 lembar itu sambil nunggu isya. Habis tarawih baca lagi 2 lembar, dapat itu kan 1 juz. Nah gitu, enak, cepet dicicil ya. Nah mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk terus dapat membaca Al-Quran. Bagi yang belum ya dengerin baca Quran, tilawah ya, di HP masing-masing bisa tuh dengerin, jangan lagu mulu ya. Ramadan ini udah dah, pray dulu lagu, dengerin Quran, mumpung masih ada di bulan Ramadan ya, gitu insyaallah. Dan Ustadz kita alhamdulillah sudah hadir, mudah-mudahan nanti bisa memberikan hal yang lebih buat kita semuanya dalam membersamai Al-Quran di bulan Ramadan. Kepada Ustadz Syamsuddin Umar, waktu dan tempat kami persilakan. Ini jawab. Ustadz ini mau di mana? Kurang tinggi ya? Kelihatan nggak? Dapat nggak? Kelihatan nggak? Bisa ditinggiin? Nggak ada yang ini tinggi. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak, Bu? Iya ya, orangnya nggak kelihatan. Apa berdiri aja Ustaz ini? Agak kalau dari situ orangnya nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan. Sini aja. Sini aja. Ini. Ini. Ya.
Dari situ tuh. Oke. Kalau di situ ditaruh sini kayak dalang saya di balik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam batangnya tinggi, yang jawab salam semoga senantiasa banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sama-sama kita hormati segenap dewan guru MCA Majelis Cinta Quran Masjid Jami Al-Ikhlas Duta Indah. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Duta Indah beserta seluruh staf dan jajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita udah puasa hari ke-23 apa 27? Masih lama ya? Biar cepat dapat THR gitu. Ya. Baru berapa hari? 4. Ya bukan 24 berarti ya, bukan ya? Baru 4 ya? Ya, ntar juga nyampe ya. Itu THR bantar juga ada yang ngasih Allah dari mana aja. Ya, amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini hari cuman biasanya saya kasih pantun buat bikin kopi. Ini hari panitia tolong jangan dibikinin kopi. Iya, pre dulu. Udah berapa hari ini saya nggak pernah ngopi kalau pagi. Iya, sama ya Pak ya. Iya, beberapa hari ini jadi nggak pernah ngopi pagi ini. Itu. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita puasa mudah-mudahan sampai akhir Ramadan. Bisa tarawihnya full, puasanya full, ya. Mudah-mudahan Ramadan selesai, Idul Fitri ada aja rezekinya buat beli baju bocah ya. Yang bapak-bapak beliin baju bininya, beliin semua itu apa rengginang, apa itu dodol, sama biskuit anak yatim. Itu kongguan, ya bisa anak yatim kan kagak ada bapaknya itu, emaknya doang sama anaknya. Ya mudah-mudahan kebeli ada rizkinya, amin ya robbal alamin. Pokoknya bulan Ramadan mah berkah. Bulan Ramadan mah coba lihat tuh orang yang gak biasa jualan lontong, jualan gorengan, ada dia jualan. Bahkan orang non muslim ada yang ikut jualan takjil tuh. Berkahnya Ramadan. Betapa Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan cuman orang Islam yang dapat berkahnya, orang yang di luar Islam pun dapat berkahnya. Tiap hari dia jualan takjil, tiap hari dia dapat keuntungan, tiap hari dia dapat rezeki. Nanti menjelang Idul Fitri dia jualan kain sarung, dia jualan kue lebaran. Betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Mulianya Islam. Masa kita yang orang Islam takut kagak kebeli kue lebaran? Ya, yakin orang kita beriman kepada Allah. Bismillah, Allah maha kaya. Terserah Allah dari mana rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang saya kasih kepada panitia Ramadan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran ini di mana ayatnya? Di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 185. Orang ada spidolnya. Ustaz Rijal. Orang ada spidol ini. Ada. Oh, ini belakang. Nah, Quran surah 2 Al-Baqarah ayatnya 185.
Kelihatan nggak? Kebaca kagak? Kelihatan nggak? Kali bawaan lapar jadi kurang kelihatan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Surat kedua surat Al-Baqarah ayat 185. Letaknya ada di halaman 28. Posisinya sebelah kiri tengah-tengah. Udah catat. Bagaimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelasan bagi petunjuk itu, menjadi pembeda antara hak dan batil. Maka merujuk kepada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa ngajar itu semuanya megang kitab. Ya, kitabnya nggak nyampe 100.000. Yang masih berbahasa Arab gundul. Puyang Ustadz, kagak puyang kan, ibu tinggal bapak tinggal harokatin, saya bacain nanti. Saya bacain, saya terjemahin, saya terangin. Supaya ngajinya serius, sama-sama megang kitab. Dalam kitab At-Tibyan di bab 5 diterangkan tentang bagaimana para salafus soleh mereka menghidupkan Ramadan dengan Quran. Ada yang khatam 3 hari sekali, bahkan ada yang sehari 2 kali. Khatamnya itu para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Ada yang dari maghrib sampai isya udah khatam, nggak tahu bagaimana cara bacanya. Ada yang pagi sampai sore sekali khatam, malam sampai menjelang sahur sekali khatam. Orang Masjid Al-Ikhlas ada nggak yang gini hari udah khatam Quran? Belum ada. Tapi lagi proses. Insya Allah Jumat depan udah khatam Ustadz. Amin ya Rabbal. Jadi khatamkan Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, karena pahala lebih dilipat gandakan. Di luar Ramadan saja, kalau kita baca Quran, bunyi hadisnya, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, dia dapat satu huruf satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. La aqulu alif lam mim harpun, walakin alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Akan tetapi alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi bilang la aqulu alif lam mim harpun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru baca alif lam mim 3 huruf. Bi asri amsalihha, dilipat gandakan jadi 10, berapa tuh? 30 kebaikan. 30 berbuat baik. Pernah nggak Bapak Ibu dihitungin satu hari 30 kali berbuat baik sama orang? Belum pernah kan? Termasuk berbuat baik ibu sama suami, bikinin kopi, nyuciin baju, masakin, itu kebaikan tuh. Dihitung dah sehari dari pagi sampai malam, ada nggak 30 kali? Kayaknya mah kagak ada ya, nggak nyampe 30 kali. Udah capek banget itu, nyuciin bajunya, masakinnya tuh. Apalagi yang bawa bapak, yang kagak mau bantuin pisan, tibang nuang galon doang ke dispenser. Romana kagak mau bantuin pisan, bagaimana dapat kebaikan? Itu yang bapak sono, yang sini mah kagak. Nah, sini mah kelihatan tuh
soleh semua tuh baik. Ya, suruh ngangkat galon, bukan galon dia angkat, bininya yang diangkat. Iya, ayah tuangin, angkat galon itu ke dispenser, lah bininya yang diangkat bukan galonnya. Sesekali begitu gak boleh? Boleh, bercanda sama istri jadi kebaikan. Saya sering lakukan itu. Yang mana Mi yang diangkat? Ini galon, orangnya saya angkat. Bercanda sama istri itu jadi kebaikan juga. Salah, kirain yang ini galonnya. Mentang-mentang bininya gemuk dianggap galon. Main angkat aja, ketuker, kirain yang ini galonnya, kok lebih gede. Ya, itu bercanda suami istri jadi kebaikan. Nah, maka kita hitung dari pagi sampai malam, rasanya belum ada 30 kebaikan, tapi kita baca alif lam mim, 30 kebaikan dihitung. Itu baru baca alif lam mim. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nomor hadis 2910. Saya buka dalam kitab Sahih Sunan Tirmizi yang saya punya, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lubnan, nomor hadis 2910, letaknya ada di halaman 676. Posisinya sebelah kanan bawah. Tulis biar kagak lupa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kalau tanggal muda mah kelihatan ya. Ya, kantong masih tebal, jaring masih penuh. Kalau kantong udah rada tipis, udah kurang kelihatan mata ya. Gitu ya, sama kan bawa ibu ya. Nomor hadis 2910. Alamannya 676. Kanan bawah. Pahala baca Quran. Paparnya kurang gede, segitu, mudah-mudahan kelihatan. Nah, gitu. Beraduk apa ini? Enggak beraduk. Tes. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 2910, halamannya 676. Nomor hadis 2910 dalam Sahih Sunan Tirmizi. Pahala membaca Quran. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Jadi Ramadan itu amalan yang utamanya selain, nah begitu, cakep. Tapi orangnya yang ganteng ini udah kelihatan. Yang Anda kan udah kelihatan di mati. Ramadan itu amalannya yang utama selain puasa, tarawih, baca Quran. Kalau puasa mah bisa lemes, tarawih mah bisa capek. Apalagi kalau tarawihnya yang 23, yang 11 aja nyarinya yang bacanya pendek. Ya, masjid sini tarawih 11 tapi satu malam 1 juz. Belakang aja yang tarawihnya 11 tapi bacanya kuliah kulhu, iza jaa kulhu, kapan kulhu. Nyari yang cepet, pengennya pahala banyak tapi pengennya ibadahnya yang cepet. Lalu gimana coba?
Nah, maka yang paling mudah, ringan, yaitu baca Quran. Baca Quran mah kita baris senderan juga bisa. Nyender di tiang, nyender di mana, baca Quran bisa. Gampang. Kalau di Quran kurang kelihatan, pakai HP bisa. Tapi saya tidak menyarankan pakai yang di HP. Saya saranin pakai yang di Quran. Karena ada pentasbihnya. Kalau Quran yang di HP nggak ada pentasbihnya, nggak ada yang periksa, nggak ada yang bertanggung jawab. Kalau yang Quran cetak yang ibu bapak pegang, itu ada yang meriksa sebelum dicetak di Departemen Agama tuh. Semua Quran kalau mau dicetak itu diperiksa dulu di Departemen Agama. Ada bagian pentasbih Quran. Nah, itu ada di antara teman-teman kami yang kerjanya memeriksa Quran tuh, jadi tim pentasbih Quran. Hurufnya, titiknya, harokatnya nggak boleh ada yang salah, baru dia dicetak. Jadi ada yang bertanggung jawab. Kalau yang di HP ketukar ayatnya, ketukar kata-katanya, nggak ada yang tanggung jawab. Maka saya sarankan baca yang Quran yang cetak. Qurannya kecil, udah kurang kelihatan mata, udah plus 3, pakai kacamata, ya kan, lebih mudah. Atau pakai Quran yang gede tuh, yang setengah meter, yang didiri kayak begini, kan ada tuh. Ya begini, pakai yang Quran gede begini deh, kelihatan. Nah, baca tuh pelan-pelan, capek istirahat lagi, baca lagi pelan-pelan dari pagi ke sore. Kagak berasa puasa, tapi udah ada maghrib. Diomelin lagi juga baca Quran mulu, kagak masak pisang. Habis rusak katanya sahur Quran, baca Quran aja. Itu kalau gajinya tidur. Ya waktunya masak ya masak, waktunya ngepel ya ngepel. Itu waktunya baca Quran. Apa kalau bulan puasa apa masaknya sahur doang kan? Ntar nyiapin lagi buka cuma 2 kali, lebih banyak waktu kosongnya. Jangan sampai tidur puasa, tidur mulu dari pagi ke sore. Dari habis bayar subuh sampai johor, bangun johor, sholat johor, tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar, tidur lagi sampai maghrib, terus sampai malam sampai isya. Ya, tapi pengen pahala. Daripada kalau daripada nggak apa-apa. Daripada ngomongin orang, ngumpul ngerumpi akhirnya ngomongin orang, lu kemari dah. Gua lihat si Anu pakai cincin baru, orang lakinya boleh ngepet kali ya. Orang dikata lakinya ngepet, padahal lakinya gak kerja, boleh tangannya pakai cincin baru, gua itu jangan-jangan ngepet kan lakinya ya. Tuh, ada aja kadang-kadang dosa, batal puasanya tuh, pahala puasanya. Puasanya gak batal, masih boleh sampai sore, pahala puasanya hilang kan. Lu kemarin dah, gua nanya, itu kan tetangga lu. Kemarin gua lihat dia beli motor baru, padahal kagak kerja lakinya. Hilang apa dia biar tuyul? Ya kali ada biar tuyul kali ya. Tiga-tiga dia beli motor baru aja itu. Tuh, udah ngomonginnya dosa, fitnah orang lakinya biar tuyul, dosa lagi 2 kali. Dan yang begitu mendingan tidur dan tidur. Ya, dari habis sembahyang subuh, habis sholat subuh tidur sampai ntar maghrib, berhentinya sholat maghrib, sholat johor, asar, bangun tidur lagi dah. Kebangetan banget itu mana aja. Agak masak bisa, sore bangun masak dah, gak apa-apa. Pagi ke sore daripada ngumpul merumpi ngomongin orang jadi dosa, pahalanya hilang, boleh tidur. Tapi kalau bisa yang lebih baik, bagaimana yang lebih baik? Baca Quran. Kalaupun mau ngumpul, bikin tuh lingkaran. Mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, bikin lingkaran tuh baca Quran. Ada rusak. Kalau ada yang salah dibetulin matnya, tajwidnya dibetulin. Jadi ada hatam berkelompok, ada hatam sendiri. Sendiri baca Quran, berkelompok baca Quran. Jadilah pahala karena memang bulannya syahrul Quran. Jadi lebih baik daripada tidur. Kalau nggak bisa begitu, mendingan tidur. Tapi ada yang lebih baik, yaitu tilawah Quran. Tapi Ustaz,
Saya baca Qurannya belum lancar. Tadi kata Ustaz Rijal belum lancar. Baru Iqra 4. Qoro'a abata karima wajada. Begitu bacanya. Bagaimana? Bacanya udah Iqra 6 masih belum lancar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kan begitu baru belum lancar. Terbata-bata namanya. Capek udah. Kita yang dengar juga capek. Itu biasanya kalau kita ada urusan, ada di antara teman kita yang bacanya begitu. Ada urusan sepakat ya, bacanya seayat, salaman. Giliran begitu baca, ya ayo ya, pegel dengerin dia. Udah nggak usah pakai seayat ya bang, 2 baris aja, 2 baris. Boleh nggak? Boleh aja. Yang dengerin cuma pegel. Tapi yang baca belum lancar itu pahalanya 2. Kalau yang udah lancar, pahalanya 1. Udah enakan gagal lancar. Kalau gitu kan saya bikin gagal lancar aja dah. Jadi orang yang baca lancar itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Hapus dulu dah ya. Tulis sendiri, hapus sendiri, ngomong sendiri. Kemana ya ini saya? Belum kayak bujangan ini ya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya 4937. Imam Muslim meriwayatkan nomor hadisnya 798. Imam Bukhari nomor hadisnya 4937. Imam Muslim nomor hadisnya 798. Dalam kitab Sahih Bukhari yang saya punya terbitan dari Ibnu Hazm Bayrut Lubnan, nomor hadis 4937 itu ada di halamannya 939. Yang ini ada Muslim di halaman 288. Riwayat Imam Muslim nomor hadis 798, halamannya 288. Di kitab Sahih Muslim terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Bayrut Lubnan yang masih utuh, jangan yang terjemah. Kalau yang terjemah nomornya bisa beda, bisa beda, apalagi halamannya. Tapi adanya terjemah kan kagak bisa ngomong, nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, nggak apa-apa baca. Cari yang hadis ini, nanti tanya lagi. Kalau ketemu saya tanya saya, ketemu Ustaz Rijal tanya Ustaz Rijal, ketemu Ustaz Maman tanya Ustaz Maman, ketemu Ustaz Tiar tanya Ustaz Tiar, para ustazahnya juga bisa. Bagaimana bunyi hadisnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran, baca Qurannya mahir, mat jaiznya pas, mat wajibnya pas, mat aslinya bagus, sifat hurufnya, makharjul hurufnya bagus, ikhfa idghamnya bagus, ma'as safaratil kiramil bararah,
bersama malaikat yang mulia lagi suci. Yang awal malaikat. Kok nggak kelihatan Ustaz? Ustaz Rijal sama Ustaz Maman tuh udah dikawal malaikat. Mau Ustaz Tian tuh sama para usajahnya. Kok nggak kelihatan Ustaz? Ibu bapak pengen ngeliat malaikat. Entar kalau udah waktunya nyampe ngeliat malaikat. Apa itu? Izrail. Kalau udah waktunya kita ngelihat Israel ngejogrok tuh, mau ngambil nyawa kita. Apalagi kalau udah dikubur, kelihatan tuh malaikat munkar nakir. Tanya tuh, man rabbuka wa man nabiyuka. Kalau Imam Sibawayh kan ditanya malaikat dalam riwayat, man rabbuka, wahai malaikat, mannya jadi apa itu? I'rabnya, kedudukannya jadi apa? Malaikat bingung, ini orang ditanya, nanya lagi. Ya Allah, ini orang ditanya, tanya lagi. Masukin surga, ada dia mah itu. Itu masyhur kitab riwayat Imam Sibawayh, ahli ilmu nahu sorob. Orang Masjid Al-Ikhlas Dutaindah ngajinya tajwid. Begitu ditanya malaikat, man rabbuka, ay malaikat, itu nun mati ketemu ro, jadi apa itu? Kok ente baca man rabbuka, harusnya mar rabbuka, kan idgham bila guna. Kan udah belajar tuh tajwid ya, Ustaz ya udah belajar ini. Nun mati ketemu ro, idgham bila guna. Malaikat, kok ente baca man rabbuka, bukannya itu idgham bila guna? Kata malaikat, ya Allah, nih orang ditanya, nanya lagi. Itu mah muridnya Ustaz Rijal, udah langsung naikin aja ke surga. Itu mah jamaah Masjid Al-Ikhlas, kagak pakai tanya, naikin ke surga udah. Amin ya robbal. Minimal ibu bapak punya bekal tuh. Begitu ditanya, wa man nabiyuka, malaikat nun mati ketemu nun, apa itu hukumnya? Kan malaikat belum ngaji di sini. Ibu bapak udah ngaji. Itu mah berarti jamaahnya Masjid Al-Ikhlas tuh. Udah langsung naikin aja ke surga. Nggak usah pakai ditanya lagi. Daripada ribet malaikat ditanya lagi itu hukumnya apa, nun mati ketemu nun. Wa ma imamuka, mat asli ketemu Hamzah, apa hukumnya malaikat? Ya ribet ini mah. Udah langsung masuk surga, masuk surga. Kagak pakai tanya lagi. Amin ya robbal. Kan enak tuh. Ya kalau ngerti tajwid. Udah ngerti kan, udah nyampe pelajaran itu? Belum? Dikit-dikit dah. Ntar dikit-dikit dari mat asli, mat ismun fasil, itu gombi guna bila guna. Ntar nyampe orang ilmu kelihatan, ilok kagak paham lah orang ilmu kelihatan. Ya, ilok 7 tahun kata orang Bekasi, ilok 7 tahun kagak ngerti ilmu tajwid, belajar idgham biguna sama bila guna, ngaji udah 7 tahun kagak paham. Ya, pahamlah orang ilmu kelihatan. Nah, maka kalau yang bacanya lancar didampingi malaikat. Yang bacanya belum lancar, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Orang yang baca Quran tapi terbata-bata. Kayak tadi bacanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Masih berat. Lahu ajroni, dapat 2 pahala. Yang penting dia masih ngaji. Walaupun bacanya belum lancar, entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, dia masih datang mau ngaji, dapat pahala 2. Tapi kalau udah nggak bisa baca Quran, kagak mau ngaji, baca Quran dosa, kagak mau ngaji, salah baca Qurannya, ngapa nggak mau ngaji? Orang tempat gede, tempat luas begini buat ngaji, gurunya banyak, tempatnya nyaman, ruangan AC ada adem, karpetnya empuk, ruangan bersih, tinggal deprok doang. Masa pakai kagak mau juga? Kadang-kadang pulang dibagi beras, kagak mau ngaji juga. Kata malaikat, terlalu. Kata Roma Irama itu mah. Ya. Jadi udah dikasih fasilitas yang nyaman, yang enak, guru-gurunya juga enak, nggak ada pakai rotan kan? Ada gurunya yang pakai rotan di sini? Kagak ada.
Zaman saya kecil, bapak saya guru ngaji, pakai rotan. Baca salah, rotannya mampir di sini di pundak, kalau nggak di paha. Yang bapak-bapak tuh, yang kecilnya ngaji, ibu-ibu, zaman dulu kita kecil, guru-guru ngaji kita pakai rotan. Sekarang mah guru ngaji pegang rotan, rumahnya pindah ke Polres. Ustaz Rijal sama Ustaz Maman, Ustaz Tian ngajar pegang rotan. Besok rumahnya pindah di Polres, kalau nggak di Polsek Purwogede. Coba-coba mukul orang sekali aja, pindah rumahnya pasti tuh, nggak tinggal di rumah lagi, tinggal di polsek itu. Maka zaman sekarang mah susah nyari berkahnya ilmu. Zaman dulu kita ngaji, ditimpuk sama guru kita tuh, pakai apusan yang bahan karpet, bawahnya batangnya pakai kayu, ditimpuk sama guru kita, cuing, juk, benjol. Ngadu sama emak kita, mak tadi ditipu sama guru, lu pasti bandel ya, ditambahin sama emak kita. Zaman sekarang mah kagak, yang mana gurunya kita laporin ke polisi, di penjara gurunya, maka nggak pernah dapat berkah tuh. Jadi bapak ibu yang anaknya sekolah ngaji, biarin dia digebuk sama gurunya selama dalam batas kewajaran. Ada nggak guru ngaji ngegebukin muridnya kayak gebukin maling? Kagak ada, nggak bakalan ada. Tapi dia gebuk sekedar gebuk doang, gebuk rasa malas yang nempel di badan kita, gebuk setan yang bikin malas di badan kita, bikin malas baca, bikin malas ngulang pelajaran, digebuk itu. Kalau nggak digebuk pakai rotan, saya nggak bisa begini. Digebuk pakai rotan sama bapak, bangunin subuhnya bapak pakai apa? Pakai sapu lidi, digeprakin kakinya pakai sapu lidi. Zaman sekarang anak kita lah ngamuk. Iya, beda zamannya, maka cara memperlakukannya juga beda. Maka alhamdulillah kita nih yang orang dulu, yang generasi patromak, yang ngalamin lampu patromak, yang tiap malam kudu di kompak, ada kaosnya, tuangin spiritus, ya dipakai ngobor ke sawah, kan ngalamin itu. Nah, kalau bocah sekarang namanya Gen Z, ya kita mah generasi patromak itu. Nah itu kita ngalamin zaman itu, zaman hari ini kita ngaji. Hari itu barangkali masih susah guru, masih susah nyari guru ngaji, jauh jalannya belok licin. Sekarang mah gampang guru ngaji, ngaji di sini. Alhamdulillah bapak ibu bisa duduk di sini. Maka belajar pelan-pelan, dari nggak kenal mat jaiz, mat wajib, mat arid li sukun, dari mulai idgham, ikhfa, iklab, lama-lama kenal sampai gharib, sampai muskilat, sampai nun wikoyah. Maka belajarnya kudu sabar pelan-pelan. Maka yang ngaji walaupun bacanya masih terbata-bata, yang penting masih mau duduk di tempat ngaji, duduk di depan guru, bukan YouTube. Kan orang sekarang gara-gara ada YouTube, ngaji di YouTube. Ah saya mah ngaji sama YouTube aja, ngajinya keren, saya mah sama Syekh Sudais, ngaji sama Syekh Sudais bagus, ketemu langsung kagak. Di mana? Di YouTube. Itu bukan ngaji, namanya nonton Syekh Sudais lagi baca Quran. Kalau ngaji bertemu langsung begini, talaki. Apalagi kalau yang pakai diliatin yakuluna, bibirnya maju apa kagak, a'udzu, ribet, balik lagi apa kagak ya? Itu sambil mikirin maju mundur, akhirnya hafalannya lupa. Hafalannya kemana tahu, karena mikirin maju mundur, bibirnya maju apa kagak ya? Udah maju, balik lagi kagak, majunya segini apa bukan, balik lagi. Itu talaki bosa paha begini, ketemu guru. Kan di sini nggak begitu amat ya. Alhamdulillah. Itu begitu juga pakai. Ya nggak apa-apa, namanya senam lidah. Itu kalau lagi gedek sama lakinya, ya kuluna. Itu monyongnya ikhlas banget tuh kalau lagi gedek sama lakinya. Tapi giliran baca Quran suruh ya kuluna, balik bibirnya ya kuluna, kagak mau maju, kagak ikhlas. Tapi kalau lagi monyongin lakinya ikhlas banget tuh. Kalau lakinya lagi ngomong, itu ibu-ibu sono, bukan yang di sini, bukan. Sini mah wajah bidadari surga semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ngaji itu sekarang gampang, enak, nggak kayak zaman dulu kita kecil. Maka ngaji, walaupun belum lancar, dapat pahala dua. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau udah bisa lancar, baca tuh tiap hari. Kan tadi udah jelas pahalanya. 1 huruf 10. Ustadz bacanya waya apa kalau Ramadan? Iya wayanya kita senggang. Ngerti apa kagak dia? Ngerti apa kagak Pak? Saya ngomong bahasa Bekasi nih. Ngerti ya? Kan udah lama tinggal di Bekasi. Yang dari Jawa, dari Sumatera, ya dari Sulawesi kan udah lama udah minum air Bekasi. Udah kena air Bekasi ya? Itu paham dah ya? Ngomong begitu ya. Jadi waktunya kapan? Pagi, siang, apa sore, apa malam? Selapangnya kita. Kan pagi mah belum masak mantar sore ngaji. Pulang lagi nggak ngaji, bukan giliran yang ngaji, baca Quran. Yang lagi waktunya kerja, yang lagi senggang nggak kerja ya baca Quran. Maka kalau baca Quran mudah, sambil senderan bisa, capek, ambil wudhu lagi, tidur lagi. Dijaga adabnya tuh. Adabnya tadi kata Ustadz Rijal. Bagaimana adabnya? Baca Quran, tutup auratnya. Diterangin dalam kitab At-Tibyan. Jangan baca Quran pakai daster. Baca Quran pahanya kemana-mana, mentang-mentang di rumah sendiri, kagak ada orang. Pakai jilbab, pakai gamis, tutup yang rapat. Jangan mentang-mentang di rumah kagak ada siapa-siapa. Yang bawa bapak pakai kaos, pakai kolor, baca Quran selagu-lagunya. Itu namanya tidak menjaga adab dalam membaca Quran. Ada adabnya. Sambil tiduran aja, nggak boleh tuh. Kecuali murojaah hafalan. Udah hafal, murojaah tiduran. Ustadz Asrori LC Al-Hafiz, guru saya, beliau pesen banget, Sam, ente kalau baca Quran jangan tiduran, kecuali murojaah. Kalau ente baca Quran sambil tiduran nggak ada adabnya itu. Sambil tiduran begitu, kayak main HP. Atau apalagi sambil dengkreng kakinya. Ya paham apa kagak di dengkreng ini ya? Apa sih bahasa Indonesianya ya? Itu. Lututnya diangkat satu itu. Baca begini. Sambil nyender. Sambil tangannya satu ke belakang, kakinya lututnya diangkat. Baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, enggak ada adabnya. Duduknya seperti duduk di depan guru. Itu diterangin oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Duduknya kayak begini, seperti duduk di depan guru. Duduk sila boleh. Kalau pegel, duduknya duduk iftirash, seperti duduk tahiyat awal. Pegel lagi, seperti duduk tawaruk, seperti duduk tahiyat akhir. 3 tuh cara duduknya. Seperti duduk di depan guru lagi baca Quran. Jangan baca Quran lututnya diangkat. Mana pakai daster tuang begini, bawa bapak kain sarung kemana, lututnya kemana? Emang ada saya sering lihat, bahkan pesantren tahfiz tuh nyender, lututnya diangkat. Saya tegur karena saya gurunya. Saya tegur jangan begitu nak ya, dijaga adabnya. Duduknya yang rapi walaupun nggak ada siapa-siapa. Itu adab kepada Quran. Supaya nanti berkah yang kita baca, yang kita pelajarin. Jangan naruh Quran juga, bawa Qurannya juga ada caranya, taruh di tas yang rapi. Jangan naruh Quran, taruh di ketek di sini. Jalan deh tuh. Ya, kalau zaman dulu kita pakai tas yang ada gantungannya, kan nggak dijepit, ada di bawah, ada talinya. Jangan orang baca Quran, begitu ngangkat HP, Qurannya taruh di ketek. Halo, ya di mana? Quran taruh di ketek, HP dia ngangkat. Itu orang kagak ada adabnya. Kenapa saya ngomong begitu? Saya pernah lihat orang begitu. Baca Quran ya, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba, bunyi HP-nya. Qurannya taruh di ketek langsung, HP diangkat. Kagak ada adabnya sama sekali. Jadi adab-adabnya pun harus dijaga. Bagaimana? Wudu dulu sebelum baca Quran.
Wudu yang rapi, duduk yang rapi, tutup aurat, baca Qur'annya. Kemudian setelah adab-adabnya dijaga, ditadaburi ayat Qur'annya. Kalau nggak ngerti, buka terjemahannya, kan belum bisa bahasa Arab, baca terjemahannya. Kemudian diresapi. Waktu baca Al-Fajr, ya ayyuhalladzina, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Akhir surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dibaca terjemahannya kalau belum bisa bahasa Arab. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Bayangin tuh kita lagi sekarat, napas udah nyampe tenggorokan, naik turun Senin Kemis, malaikat Israel di atas kepala lagi nyabut ruh kita pelan-pelan. Itu ruh kita dirorot. Apa tahu dirorot, ditarik pelan-pelan keluar tuh. Sebelah kanan malaikat rahmat bacain itu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah, irji'i ila rabbiki, pulanglah ke hadirat Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Kan enak ya. Lagi sakaratul maut, pelan-pelan ruh keluar. Maka suka ngeliat gak orang yang lagi sakaratul maut pelan-pelan ruhnya keluar. Begitu ketutup, dia tersenyum tuh. Kan biasanya kalau ruhnya keluar mulutnya masih mangap tuh. Maka sunah tuh diikat tuh. Ambilin kain putih diikat. Itu masih mangap tuh orang baru keluar. Matanya masih melotot. Liatin ruhnya keluar. Tutup tuh. Bismillah wa ala millati rasulillah. Usap. Biar tutup. Udah diusap, masih melotot gimana usap? Tempeleng, merem kagak lu? Kagak begitu. Gak ada ceritanya. Pernah gak? Udah diusap dia melotot lagi. Kagak ada. Itu pasti dia merem. Nggak pernah nemu saya seumur-umur orang pas dia meninggal ruhnya keluar, matanya melek, diusap, melotot lagi. Nggak pernah. Itu keluar ruhnya, matanya tertutup sendiri, mulutnya ketutup sendiri, kemudian bibirnya tersenyum bahagia. Pengennya kita begitu. Waktu kita lahir jadi bayi, kita nangis kan? Tapi semua yang di sekeliling kita ketawa, bahagia. Semua ngelihat tuh, kalau ada bayi lahir, pasti yang dikelilingnya ketawa, tersenyum, bahagia. Nanti kita bikin saat kita pulang ke akhirat, kitanya tersenyum, yang di sekeliling kita nangis. Kita tersenyum, alhamdulillah saya mau ketemu Rabb saya mau ketemu Tuhan saya mau ketemu Allah, kangen, pengen ketemu Allah, pengen ketemu Rasulullah, kangen, udah lama kangen. Jalan inilah setelah sakaratul maut keluar ruh, kita akan ketemu dengan Rabb kita, ketemu dengan Nabi kita, maka tersenyum. Orang di sekeliling kita menangisi kepergian kita, karena kita orang baik, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin ke masjid, tangannya rajin berbagi, tangannya ringan menolong orang, maka pasti kepergiannya ditangisin orang. Tapi kalau hidupnya tidak baik, walaupun rajin ke masjid, tangannya pelit banget, pelit bin medit bin kikir. Kira-kira kalau mati begitu meninggal ditangisin apa kagak? Syukurin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Fulan bin Fulan meninggal, syukur tadi meninggal, pelit banget hidupnya. Yarin tadi apa? Bukan dibilang meninggal lagi, mampus sudah. Bapak aduh noh,
mampus sudah. Mengapa? Pelit banget hidupnya, yarin dia mampus. Tuh, dikenangnya yang jelek karena hidupnya tidak bersandar kepada Quran. Kalau hidupnya bersandar kepada Quran, maka insya Allah hidupnya bahagia, meninggalnya tersenyum, orang sekelilingnya menangis. Ini hari bekalnya itu aja dikit. Baca Quran ya, 2 hadis tadi cukup ya. Yang baca Quran lancar dikawal malaikat, yang tidak lancar dapat pahala 2. Baca mumpung Ramadan, hatamin sebanyak-banyaknya. Kalau Ramadan aja berat, bagaimana kalau di luar Ramadan? Maka mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, taufik, biar ringan jiwa raga kita buat setiap hari baca Quran. Catat yang terakhir, kalau dengan alasan sibuk nggak sempat baca Quran, kok nggak sempat baca Quran? Saya sibuk. Tanya sama diri sendiri, sempat baca WA nggak? Sempat baca Facebook nggak? Sempat baca status orang apa enggak? Kalau alasan sibuk nggak sempat baca Quran, padahal dia masih sempat baca medsos, itu bukan sibuk, itu dia terhalang dari kebaikan. Na'udzubillahi min. Kalau tiap hari masih bisa buka HP, tapi nggak sempat baca Quran, ketahuilah itu kita sedang terhalang dari kebaikan. Na'udzubillahi min. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Any question? Indakum soal? Cukup. Nas'alullah ta'ala bi'azamati wa bikaramati wa bimu'jizati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah di Ramadan yang penuh ampunan ini ya Allah. Ramadan yang penuh maghfirah ini ya Allah, yang Kau curahkan ampunanmu di Ramadan ini ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan ayah bunda kami, guru-guru kami ya Allah. Ayah bunda kami yang telah tiada ya Allah, jadikan kuburnya taman dari taman surga ya Allah. Ayah bunda kami yang masih ada ya Allah, muliakan ya Allah hidupnya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami sehatkan selalu ya Allah. Guru-guru kami berkahilah kehidupannya ya Allah. Ya Allah, kabulkan segala hajatnya beliau guru-guru kami yang telah mengajarkan kami ilmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana, jadikan kami, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil jannah. Allahumma ya Allah, tutuplah kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Syamsuddin Umar SPDI yang alhamdulillah ya. Ustaz Ian, di belakang itu ada itu, nanti dibagiin ke bapak-bapak ya, jadwal imsakiyah itu. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak, mungkin mencatat juga ya untuk kajian kita nanti insyaallah. Tadi Ustaz Syam sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita belajar bareng pakai kitab aslinya langsung ya, kitab At-Tibyan ya,
yang khusus membahas tentang Al-Quran. Ya, kalau saya cermati tadi, adab-adabnya itu lebih penting tuh. Ya, sebelum kita belajar Al-Quran, adab-adab itu juga sangat penting. Ya, nah, al-adabu qabla ilm. Adab itu di atas ilmu. Jadi ibu punya adab ketika baca Quran, itu ada adab-adabnya. Ya, nah itulah Islam, gitu ya, mengatur segalanya sehingga apa-apa yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Kalaupun ibadah akan menjadi sempurna ibadahnya dengan adab-adab tadi. Alhamdulillah. Juga beberapa poin tadi ya tentang keutamaan baca Al-Quran ya. Kalau buat yang mahir, fahuwa mahir ya, ma'a safratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia. Kalau yang tadi terbata-bata bacanya, nah itu juga dapat ya ajron ya, falahu bihi ajron, maka dia dapat 2 pahala. Jadi nggak ada ruginya kalau kita belajar baca ya Al-Quran ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan untuk ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya ya. Tunggu sebentar nih. Oke ya, ini ada titipan door prize nih, ada 7 ya. Ada jilbab sama minyak ya Bu ya. Ada gak? Minyak aja. Ya, minyak aja Bu ya. Ada 7 kan Bun? Berapa? 7 ya, 7 ada 7 ya. Door prize pertama saya berikan buat yang Al-Qur'annya bacanya paling banyak dari awal Ramadan ya. Jadi dari awal Ramadan tuh bukanya langsung surat Al-Fatihah, langsung juz 1 gitu ya. Nah, siapa yang hari ini sudah hatam? Belum, nah, saya kurangin dulu nih. 15 juz belum ya, 10 juz belum ya, gak apa. 9 juz gak ada. 8 ada 8 juz, Masya Allah. Nih 8 juznya, 8 juz dulu nih. Ayo Bu. Hah? 8 juz ya, ada 8 juz ya. Udah sampai surat apa Bu? 8 juz. Al-Anfal. Ibu? Al-An'am ya. Apa? Oh 12 juz ya, 12 juz dulu nih. 12 juz. Gak apa-apa nih, maju nih 3 nih. 12 juz, 8 juz. Hah? Majulah. Maju Bu, maju dulu nih. Nih. Maju Bu. Nanti kalau di akhirat dipanggil Bu, nggak usah maju. Maju, baca, naik. Nah, ke surga langsung tuh ya. Enak kan? Kata Rasulullah itu, iqra wartaqi. Baca, naik. Nah, baca sebagaimana kamu bacanya tartil di dunia. Ya, kama trotil fid dunya. Ayo Bu, maju sini Bu. Ya sama nih yang tadi nih, yang 8 juz juga nih Bu. Ibu, Bu Hanifah. Bu Hanifah, Bu siapa nih satu lagi lupa saya. Siapa Bu? Oh. Ibu berapa juz Bu? 16. Wah, 16 nih. Ini dari awal Ramadan loh Bu. Awal Ramadan. Al-Baqarah 16 juz. Ya. Iya. Dah, enggak apa-apa. Enggak apa. Iya, kasih aja langsung Bu. Yang 4 ya. 4 orang pertama nih dapat 16 juz. 16 juz.
Ya, ya silakan Bu, duduk lagi Bu. Makasih Bu ya. Nah, mohon maaf nih, kita muliakan dulu yang baca Al-Quran ini lebih banyak ya, karena memang itu udah porsinya itu ya. Tadi saya sampaikan nanti itu ya akan dipanggil tuh Bu ya, li sahibil Quran iqra wartaqi, baca dan naiklah ya. Ya, baca dan naiklah. Jadi warotil kama turotilu fidunya, bacalah Al-Quran sebagaimana kamu bacanya tartil bagus ketika di dunia. Wa inna manzilatak, karena tempat kamu nanti nih di surga itu ya, karena tempat kamu nanti itu inda akhiri ayah takra'uha, tempat akhir kamu nanti ya, akhir kamu baca Quran itu di mana? Waktu di dunia hafal Quran sampai surat apa? Nah itu surganya di situ ya. Makin banyak baca Qurannya, makin banyak hafalannya, nah surganya berarti makin tinggi ya. Nah itu subhanallah ya. Nah 16 juz itu prestasi Bu ya. Yang penting ada usaha ya. Kalau Quran ini begitu Bu, ibu baca lagi di jalan tetap dapat pahala itu ya. Nah ini mah cuma minyak goreng mah bonus saya itu mah dari manusia dah ya. Ntar juga hilang coba uap ya, digoreng hilang udah selesai ya. Tapi niatin Bu ya, nah, nih hadiahnya nih ya. Tapi dari Allah nanti lebih banyak lagi, indallah ajrun azim, balasan Allah itu lebih besar lagi insyaallah. Yang selanjutnya tadi Ustadz menyebutkan hadis pahala ya, pahala baca Al-Quran. Nah iya gak apa tuh ibu udah sini Bu, maju Bu, gak usah di situ aja dah. Ini pakai ini nih Ustadz Iyan udah ada. Sebutkan hadisnya, nomornya, nah kalau ibu catat, nah itu ibu tahu. Hadis Imam Tirmizi, nomor 2900. No, 200. Hadis Tirmizi 2910. Ada yang lain nggak? Oke. Halamannya mau ini. Mau apa ya? Dan koleksi yang tadi itu. Dibilang tadi kelihatan nggak? Kelihatan, gitu ya. Ternyata salah. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 2910 halaman 676. Kanan bawah makanan baca Quran. Jangan percaya kanan bawahnya, udah dilihat. Kanan bawah nomor halaman. Ya, alhamdulillah. Ibu, mohon maaf ya. Ini ternyata ada yang lebih tepat. Ini tadi coba. Ustaz, Ibu, tolong nih kasih minyaknya. Minyaknya Bu. Ya itu ya. Nah, jadi gini Bu, mohon maaf ya. Ini salah satu ketelitian kita dalam mencatat ya. Jadi dulu saya waktu di belajar itu ustadznya pernah sampaikan ada sebuah kisah, ceritanya nih dia lagi ngajarin muridnya nih, suruh nyatet. Nah muridnya ini ada yang ngantuk ya. Makanya kalau belajar tuh harus fresh ya, harus jelas gitu ya. Nih Ustaz, kasih dulu satu ini Ustaz, ibu-ibu ini yang tengah. Iya satu. Jadi ada yang namanya habatus saudah tuh Bu, habatus saudah Bu. Habatus saudah itu adalah obat segala penyakit. Tulis gitu.
Segala jenis penyakit akan sembuh dengan habatus saudah, kecuali kematian dan tua. Itu artinya ular. Habatus saudah itu kan, ya, arti kalau di kita bu, Nigella sativa atau biji hitam. Ya, habatus saudah. Saudah itu artinya hitam. Jadi dia nulis hayatus saudah, ular hitam. Nah besoknya pamannya sakit keras. Dia lihat buku catatan dia tuh. Oh ini nih obat segala penyakit, ular hitam. Karena salah titik aja bu. Ba sama ya itu kan beda satu titik aja, tapi artinya sangat rusak gitu. Dicari ular hitam sama dia, dikasih tuh, dikasih apa digodok dia apa nggak tahu. Besoknya mati bu. Bukan semua. Nah ini karena apa? Kesalahan dari belajar. Oleh karena itu belajar itu hati-hati dalam mencatat, menyimak. Kalau di YouTube apalagi bahayanya kenapa? Banyak yang dipotong-potong. Ya, itu bedanya kalau kita langsung gini sama di YouTube itu banyak dipotong-potong, kita nggak tahu. Akhirnya ada fitnah. Oh lihat klarifikasi saya nih, ini videonya dipotong-potong nih, fitnah. Nah, ini ada fitnah. Bu ya, lebih aman memang nih. Ibu di rumah ada kajian seperti ini datang kajian. Gitu Bu ya. Oke ya. Mudah-mudahan Allah berikan ibu-ibu semuanya yang mencatat pahala nih Bu ya, dalam belajar. Yang selanjutnya masih ada 2 lagi nih Bu. Jawab aja nih pertanyaan saya nih. Ini sebelumnya nanti ada ibu-ibu yang belum absen ya. Ini absen dulu ya. Ya. Ustaz Ian, wow, itu tadi udah dibagiin belum? Itu tadi. Udah ya? Ya mau apa imsaki ya udah. Bapak iya. Ya. Nah, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ini gampang nih Bu. Saya nunjuk duluan ya. Apa ada yang mau nunjuk duluan? Baru saya kasih pertanyaannya. Ada gak? Saya tunjuk tangan duluan. Ntar saya kasih. Ibu, nah, ibu ya. Ibu udah dapat belum tadi Bu? Belum, dapat berarti ini habis ini nih Bu. Tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Nah itu aja dah, gampang kan? 27 Rajab. Tanggal berapa? Dia yang lain dulu, biar aja dulu ibu dijawab. Tanggal berapa Quran diturunkan? Tanggal Islamnya itu. Tanggal Bu? 17 Ramadan. Ya, benar. Ya, silakan Pak. Iya, dikasih Bu. Ya. Bukan itunya, Ustaz. Iya. Ustaz, atau mau duluan? Enggak apa. Iya, ini yang kedua. Silakan. Ada lagi satu lagi nih. Ya. Anggap aja Bu ini cuma minyak Bu ya, minyak loh. Dunia ini Bu. Ini pahala di sini kayak Bu. Ada nunjuk dulu deh. Saya kasih pertanyaan, Bapak. Pak, mau Bapak pulang di dalam minyak nih, mentang-mentang gak masak. Pak. Tunjuk dulu nih tangan nih. Yaudah, kalau nggak nunjuk, saya sebutkan ya. Ada satu surat yang di dalamnya terdapat salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Ada yang udah jawab jangan, kasihan. Nah ini deh Bu, ini deh, ya, nunjuknya. Apa Bu? Makanya belum selesai saya ngomong udah cuci tangan. Ada apa Bu? Apa tadi Bu, maksud Ibu apa? Halaman atau ayat Bu? Ayat Bu ya. Ganti situ kalau salah. Ayat 185. Tentang apa Bu? Nah ya, dengerin nih. Masih ada kesempatan yang lain nih. Ada satu surat ya, di dalamnya ada
membicarakan tentang keistimewaan bulan Ramadan, terutama di akhir-akhir Ramadan. Kira-kira membicarakan masalah apa dan ada di surat apa, itu aja udah. Ayo, yang belum jawab nih, gampang. Nah ibu tuh, yang belakang loh, yang tadi gagal jawab loh. Ayo bu. Gagal lagi dah. Gini dulu bu deh, gini dulu. Nah, apa bu? Iya, surat Al-Qadar, Lailatul Qadar, ibu ya. Oke, ya itu bu. Ya. Apa bu namanya peristiwanya bu tadi? Lailatul Qadar. Oke ya. Insyaallah. Ingat bu, rezeki nggak pernah kutukar. Nggak dapat bukan berarti bukan terbaik buat kita, tapi memang bukan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki ibu bapak semua dari arah yang lain. Insyaallah ibu ya. Nanti kajian selanjutnya akan dikabari lagi untuk minggu depan atau yang selanjutnya di bulan Ramadan ini. Kita akhiri. Nanti jangan lupa ya, absen dulu yang belum absen. Kita akhiri bersama-sama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imsakiyah buat semuanya. Semua. Ini absen ibu, bu, absen. Ini imsakiyah dibagiin semua apa enggak? Ini punya sini apa punya sana? Oh, punya sana.